Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. Sadaqallahul azim. Pemirsa hamba Allah yang mulia, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, Allah yang telah menghidupkan kita dan memberikan kesempatan kepada kita untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita kembali kepadanya, sebelum kita datang kepadanya yang sesungguhnya. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selawat beriringkan salam, mari pula kita sanjung sajikan ke pangkuan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba Allah yang sangat mulia, yang telah mengajarkan kita tentang iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan iman, dengan takwa, kita senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak ketika kita kembali kepada Allah, kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa hamba Allah yang budiman, kehidupan umat manusia ini sangatlah menggoda. Sementara kehidupan itu sangatlah singkat. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin." Kami berikan kehidupan kamu di dunia ini untuk bersenang-senang, tapi dalam waktu yang sangat singkat. Pemirsa hamba Allah yang budiman, karena hidup ini nampaknya tempat bersenang-senang, tetapi waktunya sangat singkat, maka tidak sedikit orang yang lalai tentang kehidupan ini. Dan manusia yang berada dalam kehidupan ini tentunya mengisi hari-harinya dengan perbuatan-perbuatan yang kadang-kadang dia tidak menyadari bahwa perbuatan yang dia lakukan justru merugikan dirinya sendiri. Oleh sebab itu kalau kita bagi umat manusia ini, itu dalam dua kelompok besar. Yang pertama adalah kelompok orang-orang yang beruntung. Yang kedua adalah kelompok orang yang merugi. Kalau kita bertanya, manakah orang yang akan memilih apakah kelompok yang beruntung atau kelompok yang rugi? Mungkin banyak orang menjawab, kami mau yang kelompok yang beruntung. Tetapi ketahuilah bahwa tidak sedikit orang yang dia ingin mendapatkan keberuntungan, tetapi sesungguhnya dia mendapatkan kerugian di dunia ini. Sidang jamaah pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lebih gawatnya lagi, manusia yang hidup di dunia ini, dia sedang melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan dirinya, tetapi dia tidak merasa. Mereka tidak merasa bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang merugikan dirinya sendiri. Coba bayangkan kalau seandainya seorang pedagang, dia sedang melakukan usaha dagang, sementara usaha yang dia lakukannya mengarah kepada kerugian, sementara dia tidak tahu.
Ini pedagang yang seperti ini dapat diperkirakan akan bangkrut. Kenapa? Karena dia tidak tahu dia sedang melakukan sesuatu yang sebenarnya merugikan perdagangannya. Kalau kita lihat hidup ini, sidang jamaah pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini tidak akan berulang untuk kedua kalinya. Kalau seandainya kita dalam menatapi kehidupan di dunia ini, lalu kemudian kita akan mendapatkan kerugian yang disebutkan oleh Allah, wa ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang rugi, maka tidak ada tempat kembali lagi ke dunia ini untuk memperbaiki segalanya karena sudah berakhir. Maka oleh sebab itu hendaklah kita paham sebenarnya kita masuk dalam kelompok mana. Apakah kita masuk dalam kelompok orang-orang yang merugi atau kita masuk dalam kelompok orang-orang yang beruntung. Memang dalam surah Al-Asr Allah Ta'ala berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi waktu sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Allah sendiri mengatakan manusia itu berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu marilah kita membahas sedikit sebenarnya siapakah orang-orang yang beruntung itu. Karena situasi pandemi sekarang ini kita harus tahu memposisikan diri, waktu kita tidak lama lagi, maka hendaklah kita mencoba untuk bisa memastikan diri kita masuk ke dalam kelompok orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa hajaru wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Di ujung ayat ini Allah mengatakan wa ulaika humul faizun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Itulah orang-orang yang sukses. Itulah orang-orang yang berhasil. Itulah orang-orang yang mendapatkan kemuliaan, kejayaan. Orang-orang yang sampai kepada tujuan hidup yang sebenarnya. Siapa itu? Yaitu allazina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman inilah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Pemirsa hamba Allah yang mulia, iman ini sangat menentukan dunia dan akhirat kita. Oleh sebab itu kita boleh miskin harta, kita boleh miskin segalanya, tapi kita tidak boleh tidak memiliki iman. Kenapa? Karena iman ini sangat menentukan sukses tidak suksesnya kita hidup di dunia, berhasil tidak berhasilnya kita hidup di dunia, bahkan gagal atau suksesnya hidup di akhirat sangatlah ditentukan dengan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman yang seperti apa yang menyebabkan manusia yang beruntung? Yaitu iman yang dapat mendatangkan kehadiran Allah dalam hidupnya. Bagaimana kita dalam hidup kita? Kita hadirkan Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah hadir, tapi banyak orang yang tidak merasa bahwa hidupnya itu ada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin, saya percaya kalau seandainya dalam hati kita ada Allah, dalam pikiran kita ada Allah, artinya kita merasakan keberadaan Allah. Kita tak semena-mena dalam hidup ini. Kita akan mengikuti petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dapat dipastikan orang itu akan selamat dunia, selamat akhirat. Kenapa? Karena yang membuat bumi ini adalah Allah. Yang menciptakan manusia itu adalah Allah. Sehingga yang layak memberikan peraturan itu adalah Allah. Maka siapa saja yang mengikuti peraturan Allah, insya Allah sukses. Kenapa? Karena hidup ini tentunya dipenuhi dengan sistem-sistem yang ada. Maka kalau seandainya kita ikuti sistemnya Allah Subhanahu wa taala, pastilah keselamatan, kebahagiaan, kejayaan, pertolongan Allah akan kita dapatkan. Apalagi dalam suasana pandemi COVID-19 seperti ini. Sungguh dibutuhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah bisa mendatangkan pertolongannya kepada kita? Tentu yang pertama sekali adalah kita yakin bahwa Allah satu-satunya penolong kita. Yang kedua adalah wahajaru.
Apa itu wahajaru? Orang-orang yang berhijrah. Orang-orang yang bergerak. Orang-orang yang senantiasa mau berubah. Berubah dari mana? Berubah dari satu kondisi kepada kondisi yang lebih baik. Sidang jamaah pemirsa yang budiman, andaikan kita tidak berkembang, tidak berubah, stagnan, maka hidup kita tentu tidak akan berkembang. Maka hijrah ini dimaknai adalah bagaimana kita bisa mengelola hidup kita menuju perubahan-perubahan yang lebih baik. Untuk mendapatkan perubahan yang lebih baik itu tidak mudah. Membutuhkan perjuangan, membutuhkan kesungguhan, membutuhkan keyakinan, membutuhkan usaha yang maksimal. Maka barulah kita mendapatkan hasil yang maksimal pula. Karena pepatah mengatakan, usaha itu tidak menuai hasil. Artinya, bagaimana usaha, begitulah hasil. Bagaimana kita ingin sukses kalau tidak ada usaha untuk menuju kesuksesan? Maka hijrah hari per hari harus kita lakukan. Perbaikan-perbaikan harus kita lakukan. Untuk apa? Untuk kehidupan kita yang lebih baik. Hari ini dalam kondisi COVID-19 sekarang ini, maka semua kita harus berusaha untuk menjadi lebih baik. Bagaimana mendapatkan kesehatan yang lebih baik. Bagaimana kita berpikir lebih baik. Bagaimana kita melakukan upaya-upaya yang lebih baik. Sehingga kita bisa keluar dari persoalan-persoalan hidup kita sekarang ini. Kalau kita tidak berusaha untuk keluar, maka tidak mungkin kita bisa keluar dari persoalan-persoalan hidup kita yang luar biasa. Tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah Allah Ta'ala mengatakan, wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Yaitu orang-orang yang berjihad. Berjihad di jalan agama Allah dengan harta mereka, dengan jiwa mereka. Pemirsa hamba Allah yang budiman, kita dalam memperoleh keberhasilan untuk menjadi manusia yang beruntung, maka hendaklah kita berjihad. Menurut Al-Hatim, jihad itu ada 3. Yang pertama, jihad adalah melawan orang-orang kafir. Melawan orang kafir yang mengganggu kita, yang menyebabkan kehidupan kita tidak berkembang, ataupun yang menghalang-halangi usaha dakwah. Maka ini wajib kita perangi. Kita berjihad. Untuk apa? Untuk membebaskan diri kita. Untuk memajukan agama kita dengan tidak mengganggu agama orang lain. Sidang jamaah pemirsa hamba Allah yang budiman, hendaklah ada rasa perjuangan kita untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang membela agama Allah, maka Allah akan membelanya. Maka kita berjihad. Jihad mana? Jihad dalam memerangi orang-orang yang mereka adalah orang-orang yang melawan ketentuan-ketentuan Allah. Yang kedua adalah berjihad, yaitu melawan kebatilan. Di mana-mana kita melihat kebatilan, hendaklah kita cegah. Atau kita tumpas kebatilan itu. Pemirsa hamba Allah yang budiman, mengapa Allah timpakan bala kepada kita? Salah satu sebabnya adalah karena kita tidak peduli lagi dengan kebatilan. Membiarkan maksiat-maksiat di mana-mana. Sehingga Allah turunkan bala kepada kita untuk mengingatkan kepada kita bahwa maksiat itu mengundang bala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita berjihad untuk mendakwahkan manusia agar manusia berubah dari kebatilan menuju kepada kebenaran. Itulah namanya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang ketiga, jihad yang ketiga adalah jihad melawan hawa nafsu. Ini jihad yang paling berat. Kenapa? Mungkin kita bisa menasihati orang lain, tapi sulit sekali untuk bisa menasihati diri kita sendiri. Mungkin sebagai seorang guru misalnya, kalau anak merokok, kita bilang, "Hei, kamu kok merokok?" Dihukum anak itu. Tetapi lain waktu kita bilang sama anak itu, tolong belikan rokok bapak. Bapak sudah lama kali tak merokok. Ini artinya apa? Kita bisa melarang anak-anak tidak merokok, tetapi kita tidak bisa tidak merokok. Artinya apa? Begitu besar, begitu sulit melawan hawa nafsu. Imam Al-Ghazali mengatakan nafsu itu adalah musuhmu yang kau senangi. Bagaimana kita bisa melawan musuh yang kita senangi? Sulit sekali. Tapi ini adalah jihad yang paling besar. Saya kira kalau seandainya kita melakukan 3 jihad ini, insya Allah kita akan menjadi orang yang berhasil. Allah katakan, a'zamu darajatan innallah wa ulaika humul faizun. Mereka sangat besar, sangat mulia di sisi Allah, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang beruntung, mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.